Shalom, Bapak Ibu, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, damai sejahtera bagi Anda semua. Salam dari Bogor Baru dalam program atau dalam renungan yang saya bawakan, yang saya sharing selama 3 bulan terakhir ini. Kita fokus di surat Galatia, surat Paulus kepada jemaat di Galatia, dan puji Tuhan pada hari ini adalah bagian bagian terakhir dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia yang akan diambil dari Galatia pasal 6 ayat 11 sampai 18. Ini perikop terakhir di Alkitab kita yang berjudul peringatan dan salam. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, sebetulnya perikop ini Paulus kembali menekankan tentang fokus pelayanannya. Ya, fokus pelayanannya yang Paulus telah lakukan untuk jemaat di Galatia, yang dia sangat konsisten memberitakan itu sejak pasal 1 dan seterusnya sampai di pasal 6 ini. Ini Paulus sampaikan kepada jemaat di Galatia untuk menunjukkan bagaimana dia tidak terpengaruh oleh hal-hal lain, dan bahwa di dalam melakukan pelayanan itu memang kita harus fokus. Seseorang yang melakukan pelayanan di gereja harus fokus dan tidak terdistorsi atau distraksi oleh kegiatan-kegiatan lain atau kepentingan-kepentingan lain. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tidak seperti di surat Paulus yang lain. Biasanya di akhir surat Paulus itu Paulus sampaikan salam, dan kemudian ada menyebutkan begitu banyak nama orang, ya, nama orang-orang yang harus diberi salam, bahkan kepada jemaat yang Paulus surati. Paulus juga menyampaikan nama-nama mereka yang ada di dalam jemaat, ya, individu atau person yang tertentu yang ada dalam jemaat itu, nama-nama mereka disampaikan. Tidak seperti di surat-surat lain, pada surat Galatia ini, di bagian akhir dari surat Galatia, Paulus tidak menyebutkan nama-nama mereka. Nah, Anda tahu bahwa jemaat Galatia sebetulnya bukan satu gereja atau satu jemaat, tapi terdiri dari jemaat di beberapa kota, dan kemudian terdiri dari, di setiap kota itu terdiri dari jemaat-jemaat rumah. Jadi mereka sangat banyak. Dan karena itu pendekatan Paulus agak lain di dalam surat ini. Di akhir surat dia tidak menyebutkan nama-nama mereka, tetapi kemudian dia menyebutkan mereka secara keseluruhan sebagai satu persekutuan. Nah, karena itu akhir dari surat Galatia ini agak berbeda dengan surat-surat Paulus yang lain, di mana Paulus tidak memberikan salam yang panjang, ya, salam kepada jemaat-jemaat itu dalam bentuk yang cukup panjang, tapi Paulus tetap fokus pada apa yang dia lakukan, dan apa yang Paulus lakukan itu dia konsisten dengan hal itu, yaitu dia menyampaikan firman Tuhan, dia fokus pada kepentingan mereka jemaat di Galatia. Dan pada hari ini, Bapak Ibu, sebagai penutup dari surat Galatia ini, renungan tentang surat Galatia ini, kita akan melihat tentang fokus itu. Jadi Paulus yang tidak kehilangan fokus, pelayanan yang tidak kehilangan fokus, yang setia dengan fokus sampai akhir dari pelayanannya. Ya, tentu saja pelayanan Paulus ini adalah suratnya ini. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia sejak awal sampai akhir ini, Paulus melihat bahwa ada poin-poin tertentu yang harus menjadi fokus. Mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, tentang bagaimana kita harus fokus di dalam pelayanan, dalam kehidupan kita, dan pelayanan itu tidak terdistraksi oleh hal-hal lain atau komponen lain atau variabel lain, tidak didistorsi oleh hal-hal yang lain, tetapi fokus pada pelayanan. Nah, hari ini kita akan melihat dua hal yang merupakan fokus dari pelayanan Paulus di jemaat Galatia, yang menjadi bekal bagi kita bagaimana seharusnya kita melayani, dan kemudian atau kita hidup, dan kemudian bagaimana kita harus tetap mempertahankan fokus itu. Bapak Ibu Saudaraku, Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-11 sampai ayat ke-18 bunyinya demikian. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri.
Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Namun mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat dan tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh kaidah ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel, milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Saudaraku, Galatia pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Nah, ada dua hal yang tadi saya sebutkan bahwa merupakan fokus dan fokus pelayanan Paulus, dan Paulus tidak kehilangan fokus itu sampai akhir pemberitaannya melalui surat kepada jemaat-jemaat di Galatia ini. Paulus tetap melihat bahwa pentingnya fokus itu, fokus dari pelayanan itu ditekankan kembali. Fokus dari isi surat ini ditekankan kembali kepada jemaat-jemaat di Galatia. Saudara sekalian, yang pertama yaitu bahwa Paulus tetap fokus pada pemberitaan Injil keselamatan. Jadi apa itu fokus dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia? Sampai akhir Paulus melihat bahwa pemberitaan Injil keselamatan harus menjadi perhatian penuh. Sehingga dia melakukan itu, dia mengingatkan itu sampai pada bagian akhir dari surat Galatia ini. Saudara, ayat 11 mengatakan bahwa lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Nah, besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu ini menjelaskan tentang pentingnya pesan ini. Sehingga Paulus katakan, lihatlah betapa besarnya huruf-huruf ini. Mungkin kalau zaman sekarang ini Paulus underline, menggaris bawahi, atau mungkin huruf-hurufnya itu dengan italic artinya dengan cetak miring, atau bold, ya, ditebalkan, di bold. Yang pasti bahwa pada zaman itu dengan surat Paulus mengatakan, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutuliskan kepadamu. Nah, apa yang menjadi sorotan Paulus, ya? Di dalam ayat 12 dikatakan di sana 12 sampai 15 Paulus menjelaskan tentang hal itu. Dan Paulus ingin menyampaikan bahwa mereka harus memahami ini, mereka harus membaca ini, karena begitu besarnya huruf-huruf itu, mereka harus simak ini betul-betul, mereka harus memperhatikan, mereka harus mengerti, ya, jemaat di Galatia harus mengerti apa yang merupakan inti dari pesan Rasul Paulus. Dan inti dari pesan itu atau fokus dari pesan itu terdapat di dalam ayat 12 sampai 15 yang menyatakan bahwa ada orang-orang yang masih memaksa, yang sedang memaksa, ya, mereka yang tadinya orang yang telah mengakui percaya, tapi kemudian mereka tidak sanggup dalam kehidupannya mempertahankan kehidupan sebagai orang Kristen, kemudian mereka murtad. Nah, karena murtad atau apostasi, ketika mereka murtad, lalu mereka masih memaksa supaya orang-orang di Galatia mau bersunat atau tetap percaya, bergantung, mengandalkan ajaran hukum Taurat sebagai keselamatan. Jadi itu yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, Paulus menekankan itu kembali, bahwa ada kelompok orang yang telah mengalami apostasi, yang telah mengalami kemurtadan, dan mereka mempengaruhi jemaat-jemaat yang ada di Galatia untuk menyunatkan diri
atau untuk kembali kepada hukum Taurat dan tetap percaya kepada hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu, ada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua adalah ada orang-orang mereka yang belum percaya atau yang tidak percaya sama sekali. Jadi kalau yang pertama tadi mereka yang murtad, yang kedua ini mereka yang belum percaya sama sekali. Dan mereka menekankan bahwa bersunat atau hukum Taurat itu akan menyelamatkan. Namun Paulus mengatakan di dalam ayat 15 bahwa hukum Taurat tidak menyelamatkan, bahwa sunat tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah kelahiran baru. Bapak Ibu Saudaraku, ayat 15 saya ingin membacakan kepada Anda sekali lagi. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Jadi mereka yang bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru atau new creation atau newborn, ya, yang lahir baru. Itulah yang ada artinya. Dan kembali kita tahu bahwa Paulus menekankan hal ini karena sebelumnya Paulus sudah jelaskan bahwa begitu banyak orang yang masih mempengaruhi jemaat-jemaat di Galatia dan menginginkan bahwa mereka itu harus melakukan kadang-kadang apa yang disebut dengan sinkritisme. Jadi selain percaya kepada Tuhan Yesus, mereka harus menjalankan hukum Taurat sebagai syarat keselamatan. Ajaran-ajaran lain yang dipadukan dengan ajaran Injil keselamatan, dan mereka katakan bahwa tidak sempurna keselamatan itu diperoleh apabila tidak melakukan ajaran-ajaran lain. Dan yang dimaksudkan dengan Paulus diutamakan oleh Paulus yaitu tentang hukum Taurat. Bapak Ibu Saudaraku, inilah fokus tersebut. Jadi fokus yang menjadi fokus pemberitaan Paulus. Jadi Paulus mengulangi itu di bagian akhir dari surat Galatia ini. Paulus menekankan itu kembali. Sehingga Paulus mengatakan, lihatlah aku tulis dengan huruf-huruf yang besar supaya kamu memahami itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, melakukan pelayanan secara setia dan terfokus adalah atau menjalani kehidupan ini secara setia kepada Tuhan dan fokus pada kehidupan kita ini, pada iman dan percaya kita menjadi satu challenge, satu tantangan yang dihadapi oleh banyak orang. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, ada juga banyak orang yang begitu setia, fokus pada apa yang dia lakukan. Saudara sekalian, ada satu contoh yang akhir-akhir ini cukup berkembang, ya, cukup dibahas di dalam kehidupan kita di negara kita ini, yaitu bagaimana komitmen dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto yang fokus pada pemberantasan korupsi dan kesejahteraan. Jadi fokus pada pemberantasan korupsi dan juga fokus pada bagaimana ekonomi kerakyatan, ya, kesejahteraan yang harus muncul. Dan di berbagai kesempatan, di berbagai forum, beliau selalu dalam acara apapun, ujung-ujungnya Pak Presiden selalu menyampaikan tentang pemberantasan korupsi. Baik di Indonesia maupun di luar negeri, di berbagai tempat, beliau menekankan tentang hal itu, bahwa pemberantasan korupsi. Jadi itu adalah bagaimana konsistensi yang dilakukan, menunjukkan tentang konsistensi dalam fokus pada hal penting, dan hal itu berulang kali disampaikan supaya dipahami secara betul, ditulis dengan huruf-huruf yang besar supaya itu dipahami secara betul bahwa keselamatan itu adalah karena anugerah dari Allah Bapa melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, fokus pada pemberitaan. Fokus pada pemberitaan tentang Injil keselamatan itu adalah hal yang sangat penting. Saya masih ingat persis Bapak Ibu Saudaraku di tahun 1981, ini sudah sangat lama. Saya masih mahasiswa tingkat 3 pada saat itu. Dan di salah satu kesempatan saya mendampingi seorang senior memberikan ceramah tentang lingkungan kepada mahasiswa dan dosen-dosen di salah satu seminari di Indonesia ini, salah satu sekolah Alkitab, ya, salah satu sekolah teologi seminari di Indonesia ini. Lalu ahli lingkungan ini dia menceritakan mengenai bagaimana kita bertanggung jawab terhadap lingkungan. Tapi ujung dari diskusi pada sore sampai malam itu, jadi kira-kira 2 jam sampai 3 jam, ujung pada diskusi itu penceramah ini menekankan begini, bahwa kita hanya bisa sayang atau hormati, respect terhadap lingkungan yang diberikan Tuhan kepada kita ini kalau kita
kalau kita betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi dia ngomong tentang lingkungan, tapi ujung-ujungnya dia mengatakan bahwa pertobatan dan percaya dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah dasar dari bagaimana kita menyayangi lingkungan, kita menghargai lingkungan. Saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa dia ngomong tentang hal yang lain, tentang satu tema yang penting, tapi ujung-ujungnya fokus pada memberitakan keselamatan, ya, keselamatan karena anugerah, dan bahwa keselamatan itu penting bagi setiap orang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa menjadi pelajaran bagi kita? Pelajaran bagi kita yaitu ketika Anda mengajar, ya, Anda punya kesempatan hidup di tengah-tengah jemaat, melayani di tengah-tengah jemaat, Anda mengajar, Anda berkhotbah, maka harus fokus pada yang paling utama, esensi, yang paling esensial dari iman percaya kita, yaitu apa? Yaitu Injil keselamatan, karya keselamatan. Nah, Paulus menyampaikan hal itu, Paulus telah memberikan contoh itu. Maka pelajaran bagi Anda, sesuatu yang bisa kita lihat sebagai implementasi teologia, ya, di dalam kehidupan kita atau beriman dalam kehidupan kita, yaitu ketika Anda memiliki kesempatan atau peran untuk mengajar, untuk berkhotbah, untuk hidup dalam pelayanan di persekutuan, di gereja, maka hal yang menjadi perhatian bahwa fokus bahwa karya Kristus itu harus diberitakan, berulang-ulang disampaikan supaya jemaat itu mengerti dan orang yang kita layani mengerti tentang hal itu dan tidak didistorsi atau distraksi oleh hal yang lain. Jadikan pemberitaan Injil keselamatan sebagai fokus dari kehidupanmu, sehingga ketika Anda berada di mana saja, tentu saja kalau Anda berada di gereja persekutuan, maka itu menjadi hal yang penting. Tapi bukan hanya di situ, ketika Anda berada di mana saja, Anda melayani di dunia sekuler, ya, di mana, di kantor, di mana saja Anda berada. Lakukan hal itu, tetapi ada fokus penting di dalam apa yang Anda kerjakan atau Anda lakukan, yaitu Anda menjadi saksi bagi Kristus dan Anda menginginkan supaya orang lain mengenal Kristus sebagai juru selamat. Karena itu adalah Injil keselamatan, itu adalah berita baik tentang keselamatan, dan fokus kehidupan ini pada hal tersebut. Saudara sekalian, fokus yang kedua, jadi ada dua fokus ini, ya, dua fokus ya, yang dua tema besar yang Paulus ingatkan. Paulus kembali menyatakan itu di bagian akhir dari perikop suratnya kepada jemaat di Galatia. Kalau yang pertama fokus pada Injil keselamatan, yang kedua fokus pada manusia. Jadi kalau Anda memadukan ini, Injil keselamatan dan fokus pada manusia, maka jadilah bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, pelayanan kita itu fokus pada keselamatan orang-orang yang dilayani, karena mereka mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara sekalian, pada ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang terakhir 18, Paulus menjelaskan tentang fokus yang kedua ini. Paulus, seperti tadi saya sampaikan, tidak seperti di surat-surat lainnya, ya, di mana Paulus memberi daftar salam yang cukup panjang kepada banyak orang. Maka di sini di dalam ayat 16 sampai 18 ini tidak ada satu nama pun yang Paulus sebut. Namun demikian Paulus mengatakan begini, bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh kaidah ini. Saya senang dengan TB2 ini, ya. TB2 menggunakan istilah kaidah atau norma ini, ya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh kaidah ini. Nah, kaidah apa? Kaidah bahwa keselamatan itu hanya karena anugerah. Itu kaidahnya. Bagi semua orang yang hidup karena kaidah ini, maka bagi mereka turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat dan atas mereka, dan juga atas Israel milik Allah. Israel milik Allah yang dimaksudkan dengan Paulus di sini yaitu orang-orang Yahudi, ya, mereka yang tadinya orang Yahudi tapi kini mereka telah percaya kepada Kristus, ya, mereka telah percaya kepada Kristus. Mereka tidak menolak Kristus, tapi mereka percaya kepada Kristus. Nah, mereka ini disebut dengan orang-orang Yahudi milik Allah. Nah, kepada mereka itu Paulus menyampaikan salam. Jadi Paulus fokus pada mereka semua, fokus pada manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian,
Di dalam ayat 18 dikatakan bahwa anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu. Jadi Paulus kembali menyampaikan salam kepada mereka, ya Paulus menyampaikan salam dan berkat kepada mereka. Jadi karena Paulus fokus kepada mereka, kepada orang-orang di Galatia ini, maka Paulus memberkati mereka, damai sejahtera, ya dan rahmat kiranya turun atas mereka, dan kemudian turun dari Allah Bapa kepada mereka, dan kiranya mereka juga disertai oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi roh Tuhan Yesus Kristus menyertai mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di bagian akhir ini juga Paulus menyatakan bahwa Paulus telah mengalami kesulitan di dalam kehidupannya, dan dia tidak menginginkan bahwa itu semakin bertambah di dalam kehidupannya. Saudara, saya ingin menjelaskan tentang hal ini. Ayat 17 mengatakan begini, selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Jadi Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat di Galatia bahwa dia pernah mengalami siksaan, dan kemudian di tubuhnya ini ada bekas-bekas luka karena siksaan itu. Dan tentu saja di bagian akhir kehidupannya ini dia tidak menginginkan itu ditambahkan. Ya, Paulus mengatakan bahwa jangan menyusahkan aku, karena padaku ada tanda-tanda milik Kristus. Namun demikian Bapak Ibu Saudaraku, di dalam ayat 14, jadi itu Paulus sampaikan di dalam ayatnya yang ke-17. Namun sebelumnya di dalam ayat 14, Paulus menekankan begini, bahwa aku bangga bermegah karena salib Kristus, aku bangga menjadi pelayan Tuhan, dan apapun yang terjadi itu aku mengucap syukur. Apa yang terjadi dengan hidupku dan apa yang terjadi itu tidak ada artinya sama sekali, ya. Penderitaan yang dia alami itu tidak ada artinya sama sekali dibandingkan dengan berkat, rahmat, keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Bahkan di bagian surat Paulus kepada bukan di Galatia tapi di jemaat yang lain, Paulus menyampaikan bahwa pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus itu lebih utama dari segala hal yang dia miliki sebelumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hendaklah kita memperhatikan ini, bahwa dia katakan jangan menyusahkan aku dengan kehidupanmu, jangan menambah lagi. Tapi sebelumnya juga Paulus mengatakan bahwa aku bangga sebagai seorang pelayan, dan aku hidup sebagai seorang pelayan, sebagai jemaat, sebagai bagian dari kegiatan penginjilan, ya, pemberitaan firman atau evangelisme yang terjadi pada saat itu. Saudara sekalian, bagian kedua ini Paulus menekankan tentang fokus pada manusia. Kalau pada yang pertama tadi fokus pada pemberitaan Injil, saya tadi sebutkan bila Anda mengintegrasikannya, maka Anda punya satu tujuan yang paling utama, yaitu agar umat manusia ini diselamatkan, bahwa umat manusia ini mengenal Tuhan Yesus Kristus, dan kemudian mereka menjadi bagian dari keselamatan abadi bersama-sama dengan kita, ya, dengan Anda, yang akan kita alami nanti dengan hidup kekal bersama Tuhan. Nah, fokus pada manusia, ya, saya ingin sampaikan bahwa fokus pada manusia itu begitu penting, ya. Bahkan di dunia ini, ya, pembangunan di mana saja, ya, pembangunan atau kegiatan-kegiatan dilakukan oleh institusi manusia yang ada di dunia ini, ujung-ujungnya juga pada apa yang disebut dengan pembangunan manusia, ya, pembangunan human development, dan kemudian ada yang disebut dengan human development index, ya. Jadi apa yang kita lakukan ujung-ujungnya diukur dengan human development index. Apa itu? Tingkat pendidikan rata-rata yang semakin baik, kemudian expected life, ya, jadi life expectancy atau harapan hidup yang makin baik, kemudian income, pendapatan yang makin baik. Nah, itu semua adalah merupakan bagaimana manusia menjadi fokus. Jadi di dalam berbagai kegiatan di dunia ini, ya, oleh institusi-institusi resmi, institusi-institusi negara, makanya dilakukan supaya terjadi apa yang disebut dengan perbaikan dalam manusia, kehidupan manusia. Manusia paling utama. Nah, saudara sekalian, gereja pun harus memperhatikan hal ini. Jadi gereja juga memperhatikan, atau persekutuan juga memperhatikan. Paulus juga memperhatikan hal ini. Bahwa di samping tadi ada satu sisi Injil keselamatan yang diberikan Tuhan, tapi kemudian kita perhatikan bahwa Injil ini harus sampai kepada manusia.
berita tentang kabar baik yang diberikan oleh Tuhan ini harus sampai kepada manusia. Dan karena itu merupakan fokus dua yang satu, ya, fokus pada keselamatan yang dialami oleh setiap orang, bahwa setiap orang harus menerima Injil keselamatan. Saudara-saudara sekalian, apa artinya bagi kita? Apa implikasi teologi, implikasi rohani bagi Anda? Apapun yang Anda lakukan sebagai pelayan, sebagai anggota gereja, maka patut menempatkan tujuan keselamatan jiwa manusia itu sebagai fokus, sebagai tujuan. Jadi perananmu di gereja, apa yang Anda lakukan, ingat bahwa ujung-ujungnya ini harus ada keselamatan jiwa. Jiwa harus selamat dan kemudian mereka mengalami keselamatan abadi dan kemudian hidup dalam persekutuan. Di tengah masyarakat pun, itu tadi kalau terjadi dalam gereja, tapi di tengah masyarakat pun Anda apapun profesi Anda, ya, apapun profesimu, maka letakkanlah dan tempatkanlah keselamatan jiwa manusia itu sebagai tujuan akhir dari apa yang Anda lakukan, dari karyamu, dari pengabdianmu. Tempatkan bahwa manusia ini perlu diperhatikan, ya. Memang dalam konteks hidup bernegara kita ingin supaya manusia makin sejahtera, ya. Manusia makin sejahtera, warga negara makin sejahtera. Tadi saya singgung mengenai Human Development Index, pendidikan semakin baik, income atau pendapatan per kapita semakin tinggi, dan harapan hidup semakin lama, semakin panjang. Itu adalah komponen dari kehidupan manusia, dan kita berharap apapun yang kita lakukan ujung-ujungnya bagi manusia. Tetapi dari sisi iman Kristiani, apapun yang kita lakukan, ya, di samping tadi, ya, pembangunan manusia, kita sangat menginginkan, sangat berharap seperti Allah yang mengasihi setiap umat manusia, setiap jiwa, maka kita pun harus memiliki hal yang sama, ya, memiliki hal yang sama, bahwa kita menginginkan bahwa setiap orang itu mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya dan kemudian mengalami keselamatan abadi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang harus kita lakukan. Fokus pada, ada dua fokus pada Injil keselamatan. Ketika Anda di gereja, sampaikan bahwa Injil keselamatan itu harus menjadi yang utama dan fokus pada keselamatan jiwa. Saudara sekalian, bila Anda berkhotbah atau Anda mengajar, ya, maka itulah yang harus menjadi perhatian. Janganlah khotbah atau pengajaran Anda itu terdistorsi, ya, disimpangi atau dicampuri dengan hal-hal yang lain yang membuat sampai Anda lari dari fokus Anda. Keselamatan jiwa dan Injil keselamatan yang diberitakan. Ya, hendaklah Anda konsisten, setia dengan tujuan ini dalam segala hal. Jadi seperti Paulus yang setia dari awal suratnya sampai akhir suratnya, dia setia dalam menekankan hal ini, maka Anda pun juga harus setia di dalam semua karya pelayanan kita atau karya persekutuan kita, kehidupan persekutuan kita. Seringkali memang di awal-awal kita begitu fokus, tapi kemudian kita kehilangan fokus. Nah, Paulus ingin menyatakan bahwa jangan kehilangan fokus di dalam melakukan pelayanan, tidak boleh didistorsi dengan kepentingan-kepentingan lain. Fokus pada pemberitaan Injil keselamatan dan keselamatan manusia. Nah, saudaraku, khusus mengenai organisasi, persekutuan, gereja, kalau Anda bergereja, sudah pasti Anda bergereja di satu jemaat, tapi juga Anda punya persekutuan-persekutuan lain, mungkin persekutuan di kantor, persekutuan sebagai satu profesi, ya, sesama profesi, ya, persekutuan keluarga, dan seterusnya. Anda punya persekutuan. Maka ingat bahwa persekutuan atau gereja itu mempunyai tujuan yang tidak dilakukan oleh institusi lain di dunia ini. Hanya satu institusi yang melakukan pemberitaan Injil, keselamatan, dan fokus pada manusia yang dipadukan tadi, disatukan tadi. Tidak ada organisasi sosial lainnya atau organisasi lainnya di dunia, di muka bumi ini yang memberitakan firman Tuhan. Hanya gereja dan anggota-anggota gereja, yaitu termasuk Anda dan saya. Kita ini adalah bagian dari gereja, dan kemudian itulah yang kita lakukan. Fokus pada hal itu. Namun sayang, Bapak Ibu Saudaraku, seringkali gereja terdistorsi, distraksi oleh banyak hal yang lain. Dan karena itu tadi fokus menjadi kurang diperhatikan. Apa yang harus menjadi fokus itu dia menyimpang, dia tidak mendapat perhatian yang khusus. Nah, saudara sekalian, saya ingin sampaikan begini, bahwa hal-hal lain dikerjakan oleh organisasi, banyak organisasi yang lain. Tapi pemberitaan Injil keselamatan dan fokus pada keselamatan jiwa manusia,
itu hanya dilakukan oleh gereja. Sehingga apabila Anda bagian dari persekutuan, dari gereja, maka ini harus menjadi perhatian. Fokus sampai akhir dan tidak kehilangan fokus. Saudara sekalian, kiranya firman Tuhan ini memberkati Anda, ya, di mana kita melihat kepada hal yang paling esensial bagi kehidupan persekutuan, bagi kehidupan jemaat, yaitu fokus pada pemberitaan Injil keselamatan dan keselamatan jiwa manusia. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.